Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Roy Suryo udah jadi tersangka. Tapi belum dikandangin. Ya, karena belum dikandangin, doi masih bisa berkeliaran kemana-mana. Aduh. Nah, ini ada perdebatan seru nih ya. Bang Andi Azwan kelihatannya sabar banget malam ini. Roy Suryo ngerocos baik. Dan seperti biasa tingkahnya ya. Tapi kali ini kelihatan gelisah juga sih ya. Aduh. Ya kita anggap aja lah ya. Ini sebuah entertain ya. Kalau kebenarannya ijazah yang diperiksa Roy Suryo itu mah jauh kalau dia noduh ijazahnya palsu. Entertain aja, apalagi sekarang malam minggu ya. Anggap-anggap aja itu sebuah hiburan kita, nonton asik sambil ngerokok, ngopi, nyantai. Ya, nggak usah berlama-lama, kita simak aja nih aksinya Roy Suryo di malam minggu. Bersama Andi Azwan. Let's go, kita play. Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan mengajukan pra peradilan. Nah kalau ini saya asli datang ada fisiknya. Kalau yang tadi ijazahnya itu nggak asli. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mas Roy. Nggak apa-apa. Yang namanya tersangka itu satu tahapan. Wong saya tersangka nanti mungkin kalaupun jadi terdakwa. Kalau nanti terus lagi misalnya jadi terpidana, ada yang terpidana 6 tahun aja masih bisa menghina hukum seenaknya dada-dada. Tapi nggak takut, Mas Roy. Apanya? Nggak takut Ayatnya nanti. Yang saya takut dan teman-teman takut adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dengan bukti-bukti yang zalim kayak gini, ya kita akan lawan. Untuk lawan termasuk dengan mengajukan pra peradilan? Ya, itu nanti antara salah satu apakah kita mau praper atau tidak, tunggu tanggal mainnya. Kenapa harus ada? Apakah dengan pra peradilan menunjukkan bahwa kemudian juga Anda takut? Enggak juga. Jadi yang namanya praper itu hak. Apakah nanti praper? Apakah nanti misalnya ada upaya lain? Misalnya ada. Terus kemudian nanti tiba-tiba ternyata ditemukan kebohongan yang dilakukan oleh UGM misalnya. Ya, misalnya KKN-nya itu ternyata bukan Jokowi yang ada di desa KKN. Saya sudah menemukan siapa itu orang kehutanan yang ada di KKN. Ya, nah itu nanti akan kita bongkar semua. Rakyat akan menjadi saksi, Pak Andre dan juga Bang Aswan. Masih terus melawan nih Bang Andi. Masih terus melawan kubunya. Ya kalau tidak ada perlawanan itu bukan Roy Suryo. Itu ciri-ciri khas beliau ya. Kita hargailah apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo. Itu udah hak konstitusi beliau. Dengan keyakinan kita itu terhadap apa yang dikatakan oleh semua institusi negara termasuk penerbit ijazah itu adalah UGM mengatakan itu sudah final. Itu artinya ijazahnya beliau asli dan beliau hadir berkuliah karena banyak sekali mungkin lebih dari 100 barang bukti ketika beliau baru masuk sampai beliau selesai dalam studinya dan di wisuda yang kemungkinan tidak ada satu barang aja yaitu karcis bisnya waktu dia kuliah. Dan barang buktinya nggak cocok semua. Katanya sarjana, barang buktinya sarjana muda. Biaya pembiayaan semesternya hanya sampai semester 2. KKN-nya tidak cocok waktunya. Itu kan bisa kan dilihat dari UGM kan UGM sudah mengatakan kita punya nih dari 1 sampai akhir nanti UGM kalau oknum di pengadilan. Nggak apa-apa buka. Ijazahnya ada nggak di pengadilan? Oke, kalau gitu saya mau nanya ke Prof Ibnu. Prof Ibnu sebenarnya di mana sih unsur pidananya, padahal ini kemudian tadi berkelit bahwa Mas Roy bilang bahwa ijazahnya ini diambil dari media sosial ya, salah satunya. Itu makanya mohon maaf untuk Pak Kapolda ya, Pak Irjen Asep ya, tolong nasihatin benar abuahnya bener nggak? Informasi yang masuk ke Irjen Asep, saya mengedit ya, saya dan pada itu mengedit kemudian ijazah, kemudian mengedarkan palsu. Wow, itu kebohongan publik. Tidak ada yang namanya kami mengedit sama sekali. Jadi ini jangan menimbulkan kesalahan dan karena gara-gara diedit itu katanya itu yang menjadi alasan unsur untuk menjadikan tersangka. Salah besar Bapak. Jangan mau ditipu anak buah Bapak. Kalau Mas Roy berkali-kali kan Pak Jokowi juga sudah siap gitu. Kalau di persidangan saya akan memperlihatkan jika dibutuhkan. Bohong itu. Ijazah aslinya. Bohong itu. Berarti artinya nanti akan ada perang untuk memperlihatkan ijazah dalam sidang. Buktikan kata-kata saya, bohong kata-kata dia. Dia berkali-kali ditantang di sidang, tidak akan berani menunjukkan dan selalu menggunakan segala cara untuk memanipulasi sidang.
dibikin NO lah, dibikin pengadilan takut dan lain sebagainya. Dan ini bagus sekali statement dari Prof Hipnu ini, karena sama juga dengan statement yang disampaikan secara langsung ya oleh mantan Kabar Eskrim yang namanya Pak Susno Duaji ya. Ijazah yang dipersoalkan harus dibuktikan dulu ya, sah atau tidak, yang punya kewenangan membuktikan adalah pengadilan tata usaha. Jadi pengadilan yang lain. Ini nggak bisa Polda memastikan itu. Kalau ijazah produk pejabat tata usaha negara. Dan beliau menyatakan salam hangat dari Xinjiang, Cina. Barusan beliau WA ke saya. Jadi artinya terima kasih Pak Susno, terima kasih juga Pak Ugro. Orang-orang polisi yang masih sehat pikirannya, yang kemudian tidak hanya asal menggunakan alat bukti atau informasi. Sekali lagi saya sangat menyayangkan statement dari Pak Irjen Asep yang mengatakan mereka ditersangkakan karena mereka melakukan editing. Tidak ada Pak editing yang dilakukan. Justru ada orang PSI yang namanya siapa itu yang kemudian Sandi itu ya, itu yang kemudian mengupload dan membuat ijazahnya miring. Begitu saya miring, itu beda. Itulah yang bisa kena pasal 32 atau 30. Jadi maksudnya Anda adalah penetapan Anda sebagai tersangka ini tidak tepat tidak tepat, dan itu harus batal gugur demi hukum, dan itulah nanti ada langkah upaya apa yang akan dilakukan. Ya Pak Adi silakan. Bang Adi, sebenarnya kemarin pada saat Anda dimintai keterangan oleh media adalah bagaimana respon Anda terkait dengan tudingan atau sangkaan atau Mas Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anda bilang Pak Jokowi sudah siap memberikan ijazahnya, menghadirkan ijazahnya di persidangan. Jadi kalau tadi dibilang Mas Roy bilang itu adalah bohong, belum tentu. Jadi Audrey, pokoknya apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu hak dia untuk defend. Dia mau plot twistnya kan paling jago plot twist ini. Ya kan? Apakah dia punya komunikasi dengan Pak Jokowi? Kan enggak. Yang komunikasi kan adalah saya. Pak Jokowi mengatakan, saya siap apabila diminta oleh pengadilan untuk membuka semua, saya akan buka di depan pengadilan. Dari jasa SD, SMP, SMA sampai S1. Itu jelas itu. Mengatakan saya. Di mana? Di Solo mengatakan. Jadi itulah. Ya, kalau Roy Suryo mengatakan bohong-bohong, ya memang ini metomania namanya. Tak kasih tahu, termasuk yang bohong. Kemarin ada relawan Jokowi datang ketemu dengan Pak Jokowi, katanya yang si Judiari itu, ya itu kan mengatakan, saya udah lihat ijazahnya asli. Freddy Damanik mengatakan, benar nggak lihat ijazahnya? Oh, ijazahnya masih disita polisi. Ya kami lihat scan-nya. Itu kan bohong. Nah kemarin kan Freddy juga pada saat ketemu di Solo, Pak Jokowi sendiri sudah. Nggak, itu bohong. Freddy mengatakan sendiri dalam Kompas TV kemarin sore, ya Zoom waktu itu, dia mengatakan nggak kok, itu hanya scan. Gimana ini scan? Jadi kebohongan itu akan diturunkan dari Jokowi ke. Jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mas Roy nanti ya usai jeda. Jadi Mas Roy, kalau misalnya sekarang nih Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan belum dipertunjukkan ya untuk ijazah Pak Jokowi ya. Belum, dan nggak ada. Dan satu lagi, terima kasih Prof. Jadi konsennya kan 310-311. Oke lah, kita hormati itu 310. Tapi yang jahat, kalau kata si Cinta kepada Rangga di hadapannya itu jahatnya, itu dimasukkan pasal-pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang karena kebetulan saya yang ikut membuat itu, tahu persis pasal itu adalah kalau ada seseorang membuat sesuatu dokumen yang palsu menjadi asli, atau membuat sesuatu dokumen yang asli menjadi palsu. Jadi artinya Anda tidak diterima sebagai tersangka dengan pasal itu? Loh, tidak ada, karena pasal itu jahatnya apa? Itu hukumannya, ancaman hukumannya tinggi, 8 tahun dan 12 tahun. Itu pasal seludupan yang akan digunakan untuk kemudian menahan kami. Ya, jadi sekali lagi, ini jahat banget ya. Di era yang lalu, era Jokowi saja, itu sudah ada 2 anak bangsa kemudian dikriminalisasi. Sekarang akan ada 8 yang dikriminalisasi di era Pak Prabowo. Jadi apa kata dunia internasional? Jadi Anda anggap ini adalah kriminalisasi pasal penyelundupan, karena penyelundupan 2 pasal ITE. Ya biasa begitu. Kalau sudah katakanlah ya, dengan pertimbangan-pertimbangan oleh penyidik, bahwasanya ini masuk ke pasal ini, itu kan dengan hati-hati. Penelitian yang sangat mendalam, dengan juga masukan dari para saksi-saksi ahli untuk itu. Banyak saksi ahli yang masuk di situ. Kalau kita lihat ada berapa? Ada 130 semua. Gitu kan. Artinya yang di situ sudah tetap yang dimasukkan pasal-pasal itu sudah mulai proses gitu loh. Ya kalau mereka mengatakan
wah ini selundupan dan ini ya, itu kan bisa diuji nanti di pengadilan untuk masalah itu. Yang penting sekarang itu ya siap-siap aja lah Mas Roy makan yang enak ya gitu ya. Ya terus juga jangan lupa bawa koper lah nanti pas pada pemeriksaan sebagai tersangka. Oke, Bang Andi, sebenarnya menurut Bang Andi sendiri bagian yang mana sih yang kemudian akhirnya ini menjadi bukti kuat bahwa Mas Roy ini kemudian ya layak ditetapkan sebagai tersangka. Ini bagian yang mana? Karena kan Mas Roy sendiri bilang ijazah ini diambil dari media sosial politik PSI. Data-datanya juga diambil dari KPU pusat dan daerah. Ini bagian yang mananya? Ya kalau kita lihat ya, dari mensreanya pertama, Mas Roy ini bukan 2025 loh. 2020, 24 Wah, itu enggak itu. 2020 tuh dia sudah melakukan. Ini palsu. Ini palsu. Penelitian terhadap Itu Jokowi. ada pengkhianat itu palsu kalau itu. Jadi saya udah bisa paham untuk itu. Kalau dikatakan apa sih aja yang dikatakan ditentukan untuk itu, ya itu kan nanti prosesnya itu nggak bisa dibuktikan itu bohong. Ya kan, ya. Tapi menurut kalau Anda saya kan nggak. Ya kalau saya sih pasti ya itu undang-undang ITE-nya itu sangat kuat. Nah itu yang salah. Ya, undang-undang ITE-nya tadi kan Pak Prof Ibnu juga mengatakan pasal 310 itu. Nah, itu juga salah satu penguatan. 310, 311 oke. Jadi yang intinya adalah ya itu saya tadi saya bilang ya udah tarung aja tuh nanti di pengadilan. Tarung tapi tidak boleh dikriminalisasi kalau pakai. Nah ini kan selalu mengatakan begitu ada setiap yang sudah di status tersangka kriminalisasi ada kriminalisasi. Pasal penyelundupan katanya. Pasal penyelundupan selalu dikatakan seperti tapi tidak itu. Dikriminalisasi. Gini, seorang yang negarawan itu contohnya Yusuf Kalla. Yusuf Kalla jelas-jelas dihina sehina-hinanya oleh orang namanya Silvester waktu itu. Itu jelas ada rekamannya. Nah, ini tapi Pak Yusuf Kalla hanya menggunakan pasal 310 saja. Dan orangnya sudah terpidana. Ini udah luar dari konteks. Ini jelas itu udah itu luar dari konteks. Itu enggak konteks, itu contoh di luar dari konteks ya. Dan pengecut jadi yang kita fokusnya ini negarawan ini sudah tersangka Mas Roy. Dan kapan akan ditahan? Nah, jadi begini, tersangka nanti kan ada lagi surat untuk diperiksa sebagai tersangka. Disitulah penyidik bisa menentukan apakah pasal mana yang mau dipakai dan pasal berlapis apa yang dipakai gitu kan. Saya yakin ya. Mungkin ini keyakinan saya. Keyakinannya apa? Ya itu jangan lupa bawa koper nanti jadi nggak bisa. Oke, jadi menurut Anda dari nanti bisa Pak Yasman masuk koper mana? Oke, kalau Prof Ibnu sendiri ini kan salah satunya adalah undang-undang pasal yang dikenakan adalah terkait dengan undang-undang ITE, ancamannya di atas 5 tahun penjara. Menurut Anda apakah dalam pemeriksaan pertama langsung ditahan atau sekarang ditahan sebelum pemeriksaan? Ya, penahanan itu adalah tidak wajib ya. Karena kalau kita lihat dalam suatu penahanan itu harus ada syarat objektif. Bukannya di atas 5 tahun ini salah satunya. Betul. Syarat objektif terhadap semua tindak pidana yang diancam 5 tahun penyidik, penuntut umum, hakim dapat. Dapat. Kalimatnya dapat. Dapat. Jadi bisa ya, bisa saja. Syarat objektif. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, Polda khawatir atau tidak? Polda sudah cukup atau tidak? Nah, ini yang terjadi di dalam suatu upaya paksa penahanan. Jadi upaya penahanan itu subjektivitas. Berarti opsional ya, Prof ya? Bisa iya atau enggak gitu ya? Nah, iya. Bisa iya atau bisa tidak. Karena kekhawatiran melarikan diri. Kekhawatiran menghilangkan barang bukti dan dapat. Diksinya dalam konteks hukum adalah dapat. Tidak wajib. Jadi tergantung pada Polda Metro dilakukan upaya paksa atau tidak. Dengerin tuh opsional ya, tapi gini loh, Mas Roy itu kan ada visa Australia 3 tahun. Lah sama visa Amerika juga ada. Maksudnya dikhawatirkan. Oh iya bisa saja ntar dia visa Australia ada. Saya ke Australia. Visa Schengen gitu. juga ada, nggak ada masalah. Iya. Mas Roy nggak akan kemana-mana kan? Ngapain kemana-mana? Saya kemana-mana kemarin itu ke Australia katanya, itu melarikan diri. Enggak, saya pulang membawa bukti itu yang dikhawatirkan karena bukti bahwa Gibran adalah tidak sekolah. Saya sudah lihat, saya sudah lihat sertifikat yang dibawa. Mana ini bohong lagi? Ini bohong lagi nih. Jadi intinya ya, kalau saya Pak Ibnu itu mungkin persepsi Pak Ibnu ya. Iya. Selama ini kalau kita ketahui, yang di atas 5 tahun itu selalu ditahan. Kan begitu ya. Kalau Pak Ibnu bilang ini dapat ya. Ya mungkin dapatnya Pak Ibnu itu 80% gitu loh. Jadi Anda yakin bahwa nanti akan segera ditahan? Yang di atas 5 tahun itu yang pasal 32, 35. Kalau itu tidak sah diterapkan, karena tidak ada dokumen elektronik yang saya edit,
ya. Oke. Ya udah pasal itu gugur. Oke. 3235 Ya. harusnya nggak dikenakan. Ya kan nanti kan diperiksa lagi. Iya. Oke, Anda bisa jadi dibuktikan nanti Mas Roy, diperiksa makanya kita sebagai buktikan. berarti Gimana, artinya saksi sambil menunggu pemeriksaan, saya nggak tahu nih, udah dapat jadwal pemeriksaan pertama belum? Nanti kita tunggu, saya juga Masih nunggu ya? Iya. Akan mengajukan pra peradilan langsung atau nunggu aja nih? Harus Nunggu itu dulu, aja. nggak boleh, bukan pra peradilan. Oke. Sebelum itu tuh masuk di Iya. P21, udah P21 baru. Dan nanti saya yakin kalau misalnya tadi dikatakan itu jaksa penelitinya akan bingung nanti, akan P19, P21 kayak Jokowi dan Pak Kasmujo dulu bolak balik karena sama sekali nggak kuat. Dan kalau dilihat BAP-nya patah semua. Yang dituduhkan ke saya itu kegiatan tanggal 26 Maret. Saya nggak ada di situ. 22 Januari nggak ada di situ. Jokowi laporan tanggal 30 April. Setelah itu bukti-buktinya setelah 30 April. Misalnya Mbak Menteri melaporkan, saya dianiaya tanggal 1 Mei. Tapi yang dilaporkan adalah 10 Mei. 12-nya itu Mas kan Roy, bohong jadi semua. bentuk perlawanan Anda dan kawan-kawan sesudah ditetapkan sebagai tersangka adalah kita lihat nanti apa yang lain dan itu akan saya ceritakan ke Kompas TV. Pokoknya pra-peradilan? apa? Pra-peradilan nggak? Tunggu saja tanggal mainnya. Apakah ada pra peradilan atau pasca peradilan? Nah, Oke, enggak lah, kalau gitu ini sih. joke aja sih. Jok aja katanya. Ya itulah hiburan ya, namanya hiburan ya. Sebelum Pak Roy ini dikandangin lah, hiburan aja, anggap lah hiburan lah ya. Teman gua tuh selalu nanyain, Bang Roy Suryo tuh ya ada nggak ya di TV gitu. Gua kalau nonton dia tuh seru aja. Kata gua sampai kaget lah, nih gimana ceritanya. Terus dia bilang, iya gue seru aja ngeliat kegilaannya dia tuh kalau di TV. Tapi menurut lo ijazah Pak Jokowi bagaimana? Ya asli lah ya. Gue sih patokannya gampang sih, kalau kita sekolah ya tanya aja sekolahnya, dia sekolah di situ kagak, lulus apa kagak, udah sampai di situ. Dari situ teman gue cerita begitu, udah cukup. Ya kalau kita ngeliat Roy Suryo ini ya anggap aja ya hiburan lah, entertain lah ya. Dan kita tahu ya, tadi dibilang Bang Amri Azwan nih ya, kalau Roy Suryo tuh punya visa apa Australia, dan Roy Suryo ngakuin Amerika juga ada. Ya kita sih nggak berharap ya Pak Roy itu kabur ya atau apapun lah ya, karena kita tahu jejak rekam jejaknya Roy Suryo ya, pernah jadi tersangka pada saat itu dan lehernya tuh di apa namanya diganjel lah bahasanya. Aduh ya yeah. Mudah-mudahan aja sih ini kasus cepat kelar ya, siapa yang salah siapa yang bener lah ya. Tapi keyakinan gue nih ya, emang kalau kita yang ngeliat video-video mereka tuh ya itu wah udah, kalau kata gue sih kalau hukum rimba mah udah habis kali dia ya, kalau hukum rimba. Pak Jokowi juga sebenarnya sih ya ngelaporin itu untuk nanti membuktikan aja di sidang bahwasannya tuh ngasih tahu ke persidangan tuh ijazahnya Pak Jokowi atau asli. Di sidang itulah ya, kalau Roy Suryo bohong-bohong mulu bilangnya ya nanti aja dilihat lah. Kalau Pak Jokowi itu kayaknya orangnya komit dia dan orangnya pemberani. Kagak takut. Aduh. Walaupun kalau kita nilai ya sebenarnya sih nggak pantas ya nanti mantan presiden sampai ikut-ikutan datang ke pengadilan hanya masalah ijazah ini, ya nggak pantas lah ya. Nah bagaimana menurut pandangan sobat-sobat tadi dialognya? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.